Halo semua, kami dari kelompok 3 dengan nama media IT yaitu Eduline. Apa itu Eduline? Eduline merupakan pembelajaran garis dan sudut digital. Teman-teman, jika kalian ingin menggunakan media pembelajaran ini, kalian bisa mengklik tombol Start pada halaman thumbnail untuk menuju ke halaman menu. Sekarang kita klik halaman Start. Selanjutnya, pada halaman menu kami menyediakan 5 pilihan. Yang pertama terdapat profil, tujuan media, materi, kuis, dan juga icebreaking. Sekarang kita coba klik profil. Nah, pada halaman profil pertama terdapat identitas pembuat, yaitu Sania Mirza, Nadila Putri, dan Revangga Tium. Teman-teman, jika kalian lihat di halaman ini terdapat tombol kembali, tombol untuk menuju ke halaman menu, dan tombol next. Sekarang kita coba tekan tombol next-nya. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah halaman profil yang merupakan profil media dengan nama media Eduline untuk materi garis dan sudut serta sasarannya siswa kelas 7 SMP. Mari kita kembali. Selanjutnya kita beralih ke halaman tujuan media. Nah, pada tujuan media pembelajaran ini, kami memaparkan 3 tujuan media IT kami, yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep garis dan sudut, menanamkan konsep garis dan sudut melalui media yang interaktif, serta menguatkan pemahaman siswa melalui kuis yang berisi penerapan konsep pada soal cerita. Mari kita kembali ke halaman menu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah halaman materi. Kami menyediakan 3 materi. Yang pertama yaitu materi tentang hubungan titik, garis, sudut, dan bidang. Yang kedua hubungan antar sudut. Dan yang ketiga sudut pada 2 garis jajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Pertama-tama kita coba tekan materi yang pertama ya. Anak, mari kita mulai subbab pertama. Hubungan titik, garis, sudut, dan bidang. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam 2 kondisi. Pertama, titik terletak pada garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis. Oke, untuk melanjutkan kita bisa menekan tombol next. Nah, di sini teman-teman, kalian dapat mengeklik titik-titik pada garis ini dan mengetahui kedudukan titik pada garis. Sebagai contoh, di sini mari kita tekan titik E. Akan keluar keterangan bahwa titik E terletak di luar garis. Kemudian titik C pada garis. Titik D di luar garis. Titik B di luar garis. Dan titik A pada garis M. Selanjutnya, titik dan bidang. Hubungan antara titik dengan bidang dapat terjadi dalam 2 kondisi. Pertama, titik terletak pada bidang. Titik disebut terletak pada bidang apabila titik tersebut ada pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Kedua, titik terletak pada hubungan titik dan bidang ini sama seperti sebelumnya. Kalian dapat mengetahui hubungan titik pada bidang dengan menekan titik tersebut. Sebagai contoh di sini titik D terdapat keterangan bahwa titik D di luar bidang alfa. Titik B pada bidang alfa, titik A pada bidang alfa, dan titik C di luar bidang alfa. Sekarang kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Hubungan garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Garis terletak pada bidang. 2. Garis tidak pada bidang. 3. Garis menembus atau memotong bidang. Sama juga seperti hal sebelumnya, kita bisa mengetahui kedudukan garis dengan memencet garis pada bidang ini. Sebagai contoh, garis P pada bidang alfa, garis Q di luar bidang alfa, dan garis R memotong bidang beta.
Oke, mari kita kembali ke halaman menu. Baik, selanjutnya di sini adalah materi kedua tentang hubungan antar sudut. Ya, bisa teman-teman lihat di sini bahwa terdapat sudut berpenyiku di mana sudut ADC ditambah sudut CBD itu selalu hasilnya adalah 90 derajat. Kita next, selain ada sudut berpenyiku pada subbab 2, ada juga sudut berpelurus. Ya, ketika sudut ADC ditambah sudut CDB, maka hasilnya adalah 180. Teman-teman bisa melihat pada garis yang bergerak ini, hasilnya adalah selalu 180. Selain itu ada sudut bertolak belakang. Ya, kita lihat bahwa sudut AHB dengan sudut DHC itu selalu sama. Begitupun sudut AHD dengan BHC dia selalu sama. Baik, sekarang kita menuju ke halaman materi ketiga, yaitu sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Teman-teman, di sini terdapat 6 jenis sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, yaitu yang pertama ada sudut bertolak belakang. Mari kita membuka. Ya, di sini ketika kalian ingin mengetahui mana sih yang merupakan sudut bertolak belakang, kalian bisa menekan salah satu angka pada garis ini. Misalnya kita menekan angka 3. Nah, maka yang berwarna itu merupakan sudut bertolak belakang. Contoh, kita menekan angka 2 ataupun kita menekan angka 4. Nah, 6 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 7 yang merupakan sudut bertolak belakang. Selanjutnya sudut sehadap. Ya, contohnya di sini adalah 1 dan 5. Kemudian ketika kita memencet angka 7, maka muncul 7 dan 3. 8 dan 4, 6 dan 2. Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Di sini terdapat 3 dan 5, kemudian 4 dan 6. Dalam sepihak, yaitu di sini ada 3 dan 6 serta 5 dan 4. Selanjutnya, mari kita mencoba kuis. Teman-teman, pada halaman kuis ini terdapat keterangan bahwa untuk memulai kuis, kita harus menyelesaikannya hingga akhir. Jika kalian tidak siap, kalian bisa kembali. Namun, jika kalian siap, kalian bisa menekan tombol ready pada halaman ini. Sebagai contoh, nah, berikut nanti akan tersaji pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5. Di sini tidak ada batas waktu kapan kalian harus menjawab, tetapi ketika kalian sudah menjawab, maka akan beralih langsung ke pertanyaan 2. Dan ketika jawaban kalian benar, maka akan muncul tanda benar. Dan ketika jawaban kalian salah, akan muncul tanda salah. Sebagai contoh, di sini kita menjawab C. Ya, maka akan ada simbolnya. Misalnya nomor 2 kita jawab A, maka akan ada simbolnya bahwa jawaban kalian salah. Kemudian misalnya nomor 3 ini kita jawab C, benar. Kemudian nomor 4 kita jawab D, ternyata salah. Dan yang nomor 5 misalnya kita jawab A, itu akan salah. Nah, maka langsung kembali ke halaman menu. Selanjutnya, setelah kuis kita beralih ke halaman ice breaking. Pada halaman ice breaking, di sini kami menyediakan tebak gambar. Ketika kalian ingin memainkannya, kalian bisa menekan tulisan play now. Oke, sebagai contoh, di sini adalah sudut bersuplemen. Nah, kalimat suplemen, L-nya kita ganti dengan E, posisinya, kemudian L diubah menjadi R, sehingga menjadi Superman. Jadi teman-teman, kemudian ini adalah jawabannya anak itik. Nah,
ini adalah sudut berkomplement ditambah sudut PUT ditambah huruf R menjadi komputer, karena lemahnya di sini disilang, tidak usah. Dan hingga ke tebak gambar selanjutnya.